Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas resep pulvis ya, serbu tidak terbagi. Bedanya dengan resep sebelumnya itu adalah di sini hanya satu saja bahan yang artinya di sini bukan campuran euktektikum, tetapi kita akan menggunakan cara membuat si kristal dari si asid salisil ini lebih halus dengan cara mengencerkannya dengan pelarut organiknya ya. Oke, kita lihat untuk resepnya itu adalah asid salisil 2%, sulfur PP 3%, talkum at 30 ya, seperti pada video sebelumnya mungkin Ibu salah sebut zat tambahan pada pulvis itu bukan ZNO tapi itu adalah si talkum ya. Kalau di pulveres itu adalah SL. Oke, dengan signalnya masih sama SUE dan instruksi kerjanya adalah campuran bualan serbu tabur ya, Aspersorius ya. Oke, KR administratif dan farmaseutisnya tidak ada, formula officinalisnya juga tidak ada, di sifat fisikokimianya berubah menjadi asid salisil, sulfur PP dan talkum ya. Oke, lanjut untuk DM juga tidak ada, langsung saja ke penimbangan bahan-bahan. Berarti yang pertama itu adalah asid salisil 2 per 100 dikali 30 sama dengan 0,6 gram ya, 2% ya asid salisilnya. Kemudian yang kedua ada sulfur PP atau belerang endap ya, ini sejumlah 3 gram. Dan yang terakhir itu adalah talkum, karena yang diminta 30 berarti kita harus kurangkan terlebih dahulu dengan bahan-bahan lainnya. Oke, sehingga dapatnya itu adalah 25,4 gram ya, 25,4 gram, 26 ya, 26,4 gram. Kita lanjut ke cara kerja. Yang pertama itu adalah timbang seluruh bahan. Nah ya, untuk yang sudah praktikum kemarin itu ada yang Ibu lihat kondisinya adalah bahan itu ditimbang satu dulu langsung digerusnya. Jadi untuk makanya cara kerjanya ini adalah nomor 1 timbang seluruh bahan, artinya seluruh bahan yang akan diracik pada resep tersebut harus sudah ditimbang dan disiapkan di meja kerja ya. Jadi tidak ada nanti habis nimbang langsung digerus baru cari lagi bahan. Nah, yang digerus itu dibiarkan saja di lumpang. Ini tidak ada lagi ya. Oke, kemudian si asid salisil ditambah etanol 95% lebih kurang berapa tetes. Jadi ini ditambahkan ya, harus dijelaskan seperti ini, lebih kurang 3 tetes gerus sampai cair. Nah, kelihatan beda dengan resep sebelumnya. Kalau resep sebelumnya tanpa etanol, campuran antara asid benzoik sama kamfora itu sudah mencair. Nah, kalau ini supaya dia bisa cair si asid salisilnya, itu ditambahkan dulu pelarut organiknya, itu adalah etanol ya, 96%. Terus sampai cair, kemudian ditambahkan talkum sedikit demi sedikit ya, gerus sampai homogen. Nah, ini ada masa 2 ya. Kemudian masa 2 itu langsung diayak dengan pengayak B40 ya. Langsung diayak kemudian
Oke, diayak. Nah, ini adalah massa 3 ya. Yang terakhir yang belum masuk adalah si sulfur PP. Nah, sulfur PP terus halus dalam lumpang, baru ditambahkan massa 3. Terus homogen dan tinggal langsung dimasukkan ke dalam pot atau wadah bedak taburnya tadi ya. Nah, untuk resep ini dengan resep sebelumnya, pulvis sebelumnya itu ada dua perbedaannya. Yang pertama itu tidak merupakan bukan campuran eutecticum, dan kemudian ada si sulfur bahan beraset khusus di mana dia tidak boleh diayak karena nanti akan menghasilkan arus listrik dengan si pengayaknya tadi. Jadi spesial bahan yang lainnya selain sulfur itu silakan diayak. Nah, si sulfur digerus halus saja di dalam lumpang, kemudian ditambahkan dengan massa yang telah diayak tadi dan langsung dimasukkan ke dalam pot sediaan ya. Oke. Untuk etiketnya ini etiket biru nomor 2 bulan baru 2 Desember 2020. Pasiennya masih sama si Dina dan ini adalah obat keluar. Oke, selesai untuk 2 resep pulvis. Mudah-mudahan kelihatan bedanya ya. Jadi pulvis di sini yang pada resep kedua ini dia tidak campuran eutecticum, artinya dia perlu tambahan etanol sebagai pelarut organiknya sampai untuk membuat dia menjadi encer ya. Kemudian ada juga bahan aktifnya itu sulfur PP yang tidak boleh digerus, yang tidak boleh diayak. Jadi dia harus digerus saja di lumpang, digerus halus, kemudian ditambahkan bahan yang sudah diayak ya. Jadi jika pada resep sebelumnya itu yang terakhir adalah diayak dengan B40, nah sekarang ini pengayakan dilakukan di awal sebelum penambahan dengan si sulfur PP ya. Oke, nanti silahkan diulang lagi untuk pemahaman dari resep ini ya. Apa bedanya dengan resep yang sebelumnya tadi. Oke, terima kasih. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.